Halo, bertemu kembali dengan saya di sini. Kali ini, saya akan membahas siapakah Nyi Roro Kidul sebenarnya. Sebelum mulai, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kami dapat meningkatkan kualitas video untuk Anda semua tentunya. Apakah kalian sudah siap? Kita lanjut ke videonya. Nyi Roro Kidul adalah ekspresi ideal penggambaran wanita perkasa. Nyi Roro Kidul adalah ratu pantai selatan. Nyi Roro Kidul juga sosok juru selamat yang menjaga eksistensi kerajaan Mataram. Banyak versi yang menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul ini. Ia sebagai hal nyata yang digaib-gaibkan atau hal gaib yang dibuat seakan-akan nyata. Yang jelas, Nyi Roro Kidul lebih dari konco wingking alias teman tidur, sebagaimana gambaran kuno. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu menjadi teka-teki terkait asal-usul. Misalnya, ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri Jayabaya. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Belakangan, Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Kami dapat memaparkan berbagai literasi yang menguatkan versi terakhir Mardi Calvin Rickleff dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menulis nama asli Nyi Roro Kidul, sang putri Raja Pajajaran, sebagai Dewi Retno Suwodo. Menurut tradisi Mataram, Ratu Kidul adalah seorang putri Pajajaran yang diusir dari istana karena menolak kawin menurut kehendak ayahnya. Raja Pajajaran mengutuk putrinya. Dia dijadikan ratu roh-roh halus dengan istananya yang di bawah perairan Samudra Hindia dan baru akan menjadi wanita biasa lagi pada hari kiamat, ungkap Rickleff. Tak hanya itu, Ratu Kidul juga diramalkan tak akan memiliki suami. Kalaupun bersuami, pria yang akan mengawininya datang dari kalangan teratas, yaitu raja-raja Islam dari tanah Jawa. Ramalan itulah yang mengaitkan nama Ratu Kidul sebagai Dewi Pelindung Kerajaan Mataram Islam, sekaligus istri gaib para raja Jawa. Dalam bab-bab Tanah Jawi, Penembahan Senopati tahun 1584 sampai 1601 dan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1646 dikisahkan berangkat dari Perang Tritis menemui sang ratu di istana bawah laut yang hanya dihuni roh halus dan bersetubuh dengannya. Hubungan intim dan istimewa antara pendiri Mataram dan sang ratu ini membawa kerajaan ke puncak kejayaannya pada awal abad ke-17 pada pemerintahan cucu Senopati Sultan Agung, ungkap Peter Carey dan Vincent Houben dalam buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Abad Jawa. Nyi Roro Kidul, gaib yang nyata. Singkat cerita, rakyat Jawa pada masa itu meyakini Ratu Kidul sebagai jelmaan dua sosok yang saling bertentangan, Batari Durga yang dikenal sebagai Dewi Perusak dan Kekacauan, sekaligus Dewi Uma yang merupakan Dewi Pelindung dan Kemakmuran. Atas kesaktiannya itulah, raja-raja Jawa kemudian menjalin hubungan dengan Ratu Kidul untuk menjamin keselamatan negeri yang dipimpinnya. Artinya, jika seorang raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tak menjadi Batari Durga. Caranya, tentu saja dengan mengawini sang ratu, ditulis Sumardai Murtono dalam buku Negara dan Kekuasaan di Jawa. Nyi Roro Kidul pertama kali kawin dengan Penembahan Senopati dan kemudian dengan semua raja Mataram. Semua itu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk keamanan kerajaan, sebab dalam masa bahaya dia akan datang membantu Raka dengan tentara jinnya yang tak ternilai banyaknya. Tapi kadang-kadang
hati Nyai yang tak terselami ini masih juga ingin merenggut nyawa banyak rakyatnya dalam macam-macam wabah, ungkap sejarawan yang akrab disapa Masmur. Upaya tahunan labuhan pun dilangsungkan. Acara itu adalah upacara mengirim hadiah kepada Ratu Kidul lewat atas rakit yang dibiarkan di bawah ombak menuju Samudra Hindia. Upacara dilakukan atas perintah Raja Yogyakarta. Lewat tradisi itu pula, orang-orang memahami pertalian antara para penguasa di dunia manusia dengan Nyai Roro Kidul sebagai salah satu penguasa gaib. Sesajen labuhan biasanya terdiri dari kain perang rusa awis dalam dengan kemben hijau dan batik pola hijau putih bernama Gadung Melati yang diambil dari nama roh halus pelindung perang Tritis, yaitu Nyai Gadung Melati. Warna hijau menjadi unsur penting dalam sesajen karena diyakini sebagai warna kesukaan Ratu Kidul. Segala sesajen itu biasanya disiapkan pihak Keraton Yogyakarta. Uniknya, batik Gadung Melati sering digunakan para penari di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta saat memainkan tarian suci Bedoyo Ketawang atau tarian Kesunanan, ataupun Bedoyo Semang atau Kesultanan. Tarian itu dimainkan untuk mengundang roh halus Ratu Kidul untuk datang dan bersetubuh dengan raja. Nyata yang gaib. Banyak yang meyakini eksistensi Nyi Roro Kidul, namun banyak juga orang yang menyaksikan pengaruh dari penguasa pantai selatan itu. Beberapa di antaranya yang mengeruak adalah sastrawan kesohor tanah air, Pramudia Anantatur. Dalam pidato penerimaan penghargaan Ramun Maksasai 1988, Pram menyebutkan cerita Ratu Kidul hanyalah mitos belaka. Lewat pidato tertulis berjudul Sastra dan Sensor Negara, Seberapa Jauh Bahaya Bacaan, Pram mencoba menjelaskan bagaimana pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyi Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia 2 kali pada tahun 1628 dan 1629, sekaligus kegagalan Sultan Agung menguasai jalur perdagangan di pantai utara. Untuk menutupi kehilangan tersebut, pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyi Roro Kidul sebagai selimut, bahwa Mataram masih menguasai laut, di sini Laut Selatan atau Samudra Hindia. Mitos ini melahirkan anak-anak mitos lainnya, bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang dewi tersebut, ungkap Pram. Menurut Pram, berangkat dari mitos Nyi Roro Kidul, muncul pula mitos tabu lainnya, semisal dilarang menggunakan pakaian hijau di wilayah pantai selatan. Padahal, hal itu hanya bentuk kebencian para pujangga terhadap kompeni. Hijau, kata Pram, merepresentasikan warna pakaian serdadu Belanda. Kendati demikian, sejarawan Ong Hok Ham menilai hal itu masih dalam taraf wajar. Kata Ong, mitos Nyi Roro Kidul merupakan mitos yang positif. Penciptaan mitos dan pemanfaatannya jelas untuk melanggengkan kekuasaan Mataram. Bahkan, Ong menambahkan, hal itu adalah hal yang biasa terjadi baik di masa lalu maupun di masa kini. Mitos Nyi Roro Kidul justru memperkuat legitimasi raja. Hal ini berlainan dengan orang kaya yang berhubungan dengan Nyi Blorong. Yang disebut terakhir adalah negatif, sedangkan yang pertama, yakni hubungan Raja Mataram dengan Nyai Roro Kidul, adalah positif. Demikian pula dengan roh halus lainnya yang melindungi Raja Mataram, yakni Sunan Lawu di Gunung Lawu, tulis Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong tahun 2002. Itulah pembahasan siapa Nyi Roro Kidul sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Tulis di kolom komentar. Sekian dan bye.